Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jonathan. Saya NIM 267, saya dari kelompok 2, ingin menjelaskan latar belakang Cokro Aminoto. Cokro Aminoto lulusan dari Osvia. Osvia adalah sekolah bagai calon abdi negara pemerintah kolonial Hindia Belanda. Setelah tamat dari Osvia, Cokro sempat bekerja di Kesatuan Pegawai Administratif di Ngawi. Ayahnya adalah Cokro Amiseno, adalah seorang wedana atau asisten bupati. Sedangkan sang kakek, Adipati Cokronegoro, pernah menjadi Bupati Ponorogo. Atas saran Cokro Aminoto, Haji Saman Hadi mengubah nama Sarekat Dagang Islam SDI menjadi Sarekat Islam atau SI. Cokro Aminoto sendiri adalah anggota SI Surabaya yang kemudian menjadi ketua cabang. Pada kongres pertama 25 Maret 1913 di Surakarta, Cokro Aminoto ditunjuk menjadi wakil ketua CSI, yaitu Sentral Serikat Islam, mendampingi Haji Saman Hadi sebagai ketua CSI yang berpusat di Solo. Cokro Aminoto terpilih sebagai ketua CSI dalam kongres kedua, yaitu 19-20 April 1914 di Yogyakarta yang menggusur Saman Hadi. Kantor pusat SI pun dipindahkan dari Surakarta ke Surabaya. Di tahun pertama kepemimpinan Cokro Aminoto, anggota resmi SI pun tercatat mencapai 400.000 orang. Awal Februari 1918, Cokro Aminoto memimpin tentara Kanjeng Nabi Muhammad atau TKNM di Surabaya dan menggerakkan aksi bela Islam atas respon tulisan majalah Jawi Suara yang dianggap menghina Nabi Muhammad. Tahun itu masa SI berjumlah 450.000 orang. Pada tahun 1919, dampak tersebut anggota SI membengkak menjadi 2,5 juta orang. Setelah berhasil mendepak anggota SI yang terindikasi dengan paham kiri, Cokro Aminoto mengubah nama SI menjadi Partai Serikat Islam, yaitu PSI, yang jelas-jelas berhaluan politik. Pada tanggal 17 Desember 1934, Cokro Aminoto meninggal dunia. Setelah itu PSI terpecah belah dengan hengkangnya beberapa tokoh penting. Habis itu pada tahun 61 Presiden Soekarno memberikan host Cokro Aminoto sebagai pahlawan nasional Indonesia. Terima kasih. Nama saya Fitra Muhammad Fauzi dengan NIM 01060-120-10-270. Pak Cokro bergaya egaliter meskipun bangsawan dan keturunan bupati, mengidentifikasi diri sebagai rakyat. Contoh ketika Pak Cokro pakai sarung, bukan berarti Pak Cokro yang turun kelas, namun kaum yang pakai sarung yang naik kelas. Beliau bagi saya adalah guru sejati bangsa. Semua ideologi yang bertarung di Indonesia seperti saat ini bibitnya itu berasal dari Pak Cokro. Beliau gurunya Soekarno, Muso, Kartosuwiryo, Semaun. Dari beberapa sumber banyak yang berguru ke beliau, termasuk Buya Hamka, Tan Malaka, dan kawan-kawannya. Dasarnya beliau orangnya inspiring, dapat menginspirasi semua muridnya. Lah, dari ini timbul, maka dari hal tersebut lahirnya suatu ideologi, yaitu komunisme, Islamisme, dan nasionalisme. Pertarungan tiga tersebut hari ini masih langgeng dengan bentuknya bermacam-macam dan bertransformasi macam-macam juga. Sosialisme, nasionalisme, Islamisme. Ada banyak gelar yang saya lihat dan ada tiga yang paling populer. Yang pertama, yang utama. Yang paling populer. Yang pertama yaitu ketika menjadi ketua Sarekat Islam yang awalnya didirikan oleh Kiai Haji Saman Hudi, yang nama organisasi awalnya itu Sarekat Dagang Islam. Oleh Pak Cokro, D-nya dihapus sekarang dianggap gak luwes. Padahal visinya ini tuh sangat luas. Masa cuma isinya bisnis dan dagang? Makanya yang dipakai hanya Sarekat Islam. Dari situ berdiri organisasi kebangkitan Islam pertama yang namanya Sarekat Islam. Jadi Budi Utomo itu bukan yang pertama, namun itu bukan menjadi bahasan kita karena menyelesaikan urusan negara itu yang paling penting. Gelarnya itu yang saya ingat itu yang pertama, yang utama. Kalau orang pidato kan biasanya yang saya cintai, yang saya banggakan. Kalau beliau itu yang utama Bapak Haji Omar Said Cokro Aminoto. Yang kedua, kalau orang Belanda itu menyebutnya Raja Hindia tanpa mahkota atau Raja Jawa masa depan. Karena saking ditakutinya host Cokro Aminoto ini. Lalu oleh keraton beliau dapat gelar Ratu Adil.
Menurut beliau, Ratu Adil itu bukan manusia, Ratu Adil itu ideologi yang dapat membebaskan suatu bangsa dari penjajahan. Namun Pak Cokro ini tuh pengaruhnya sangat luar biasa. Tapi wafatnya itu sebelum menikmati Indonesia merdeka. Ada sebuah idiom dari Pak Cokro, beliau adalah muslim yang sangat kuat memperjuangkan Islam tanpa harus mengkonsepkan secara formal dalam bentuk khilafah. Menurut beberapa kalangan, Pak Cokro ini pikiran-pikirannya dikenal sebagai sosialisme Islam, agak cenderung pan-islamis, yaitu mungkin apabila memungkinkan orang Islam seluruh dunia bersatu, dari situ akan terwujud Islam yang rahmatan lil alamin. Prinsipnya Pak Cokro itu apa? Yang pertama, hidup ini tuh harusnya semurni-murni tauhid, setinggi-tinggi ilmu dan sepintar-pintar siasat. Simpel tapi luar biasa. Semurni-murni tauhid itu kita harus selalu sadar bahwa kita ini tuh beragama, kita ini percaya pada Tuhan. Kita harus takut kepada Tuhan, tidak boleh takut yang pada lainnya. Tidak boleh ada yang didewakan selain Tuhan. Kita tidak boleh, semakin tidak ada yang menandingi Tuhan, maka tauhid kita akan murni. Orang yang tauhidnya murni itu tidak punya rasa takut kepada siapapun kecuali Tuhannya. Yang kedua, setinggi-tinggi ilmu, berarti kualitas hidup kita ini tuh ditentukan dari seberapa banyak wawasan kita. Apa saja yang mungkin dipelajari, ya pelajarilah. Jangan jadi orang yang cengeng. Ketika kita belajar ateis, jangan jadi orang lalu menjadi orang ateis. Kita belajar Konghucu, jangan jadi lalu menjadi orang Konghucu. Kita belajar filsafat Jawa, lalu terpengaruh filsafat Jawa. Nggak gitu konsepnya. Dan yang terakhir, sepintar-pintar siasat. Wawasan itu sebagai modalnya. Ketika diperjuangkan, jangan asal dijalankan, harus ada strateginya, lihat waktu dan juga lihat kondisinya. Lah, ini adalah gagasan utamanya, yaitu sosialisme Islam. Karena bagi Pak Cokro, kekuatan yang paling besar yang mungkin untuk mempersatukan pada saat itu adalah Islam. Islam itu identitas yang paling mayor, paling seragam, yang bisa jadi model. Sosialisme pun sifatnya Islam. Itu bukan sosialisme yang kayak barat lalu dikasih visi Islam, bukan begitu kata Pak Cokro. Ajaran Islam itu sudah sangat sosialis, maka dari itu kalau dijalankan konsekuensinya nanti akan lahir sosialisme itu tadi. Lah, ada 3 komponen sosialis, yang ketiganya dimuat dalam berbagai peraturan Islam dan diimplementasikan pada masa Rasul pada waktu itu, yaitu kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Islam itu membebaskan, memerdekakan, termasuk membebaskan budak-budak, membebaskan wanita, membebaskan dari kebertuhanan yang tidak masuk akal, dan juga persaingan antara suku juga dihapuskan. Atau lalu aku, engkau, dan dia, dan semua manusia di muka bumi ini tuh, kita itu saudara, kita ini sama, kita ini sejajar, kita semua makhluk Tuhan. Di atas barulah yang Sang Pencipta. Tidak ada yang lebih tinggi dari makhluk ini kecuali Sang Pencipta. Nah, itu. Lalu yang ketiga itu persaudaraan. Kita semua saudara, tidak terpecah antara kaum atau suku yang satu dengan yang lain. Pak Cokro mengkritik sosialis marxisme yang menyatakan bahwa teorinya mengingkari Tuhan dan fokus pada materi. Padahal dalam Islam, agama adalah sumber dari segala solusi, termasuk pada penjajahan kolonialisme atau kolonialisme, termasuk pada solusi dari kolonialisme ataupun feodalisme. Pak Cokro juga mengkritik kapitalisme karena di kapitalisme ada praktik riba. Ya, kalau bahasa kasarnya itu mengambil keuntungan dari orang yang tidak berdaya. Seperti pada fenomena perbudakan pada masa penjajahan yang terjadi, di mana kaum pekerja seringkali menjadi objek eksploitasi dari para pengusaha dan kaum pemilik modal. Tujuan sosialisme Islam itu ada 4, yaitu aslama, berarti pasrah atau tunduk. Aslama membentuk masyarakat yang beriman, yang patuh, yang tunduk pada perintah Tuhan. Karena manusia hanya fokus pada dirinya sendiri, maka manusia akan menemukan bahwa dirinya lemah, hanya mampu mengendalikan proses tapi tidak hasil. Terus salimah, dirinya selamat dan menyelamatkan, itu Islam, dan yang pasti tidak merusak. Lalu salmi, Islam itu berarti damai, ingin masyarakatnya itu rukun. Lalu sulami, maknanya seperti tangga. Orang Islam itu selalu ingin naik kelas untuk menjadi lebih baik. Nah, itu tadi targetnya Pak Cokro untuk bangsa ini. Dasar dari sosialisme Islam ini berasal dari Al-Quran dan Sabda Rasul. Ini semua pikiran-pikiran Pak Cokro yang oleh para muridnya diterjemahkan menjadi yang berbeda-beda seperti nasionalisme, komunisme, dan Islamisme. Pak Cokro itu Islam yang sangat peduli pada bangsanya dan sangat menolak pikiran-pikiran luar bangsa Indonesia yang bertolak belakang dengan Islam.
pesan beliau yang paling fenomenal yaitu lerono sadurunge wareg. Hindari sikap rakus dan serakah dan menggunakan kepentingan jabatan untuk diri sendiri dan golongan tertentu. Selamat sore Pak Wolo, selamat sore teman-teman. Saya Mahisa Hamisena dengan NIM 0106 0120101029. Di sini saya akan menjelaskan keteladanan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Yang pertama, Haji Umar Said Cokro Aminoto dapat merangkul orang dari berbagai lapisan dan berbagai aliran. Beliau juga memiliki pemikiran yang kritis dan juga berpihak kepada rakyat kecil. Haji Umar Said Cokro Aminoto merupakan salah satu penggerak syarikat Islam, maka dimungkinkan memiliki kualitas iman yang baik. Haji Umar Said Cokro Aminoto merupakan orang yang cinta tanah air. Hal ini ditunjukkan dalam beberapa kutipannya di dalam pidatonya, yaitu kita cinta tanah air, tempat kita dilahirkan, kita cinta pemerintah yang melindungi kita. Haji Umar Said Cokro Aminoto menyampaikan wasiat, lereno mangan sadurunge wareg. Pesan ini disampaikan untuk para kader penerus bangsa untuk menghindari sikap rakus dan serakah serta terhindar dari kebiasaan menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Sekian, terima kasih. Nama saya Deborah Gabriela Amabel dengan NIM 01060120101023. Relevansi peran host Cokro Aminoto pada masa kini adalah memiliki pemikiran yang kritis dalam menyikapi segala hal. Sebagai mahasiswa, kita harus peduli dan juga kritis terhadap keadaan yang di sekitar kita dan tetap memperjuangkan hak-hak rakyat demi kemajuan dan juga persatuan bangsa. Yang kedua adalah mendirikan organisasi yang dapat menampung keberagaman. Dengan kita bergabung ke dalam organisasi, itu dapat melatih jiwa kerjasama dan juga rasa toleransi yang ada dalam diri kita. Karena di dalam organisasi pasti terdapat orang-orang yang memiliki sifat dan juga latar belakang yang berbeda dengan kita. Perkenalkan, saya Natasha Sylvina Moto dengan NIM 250. Di video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat latar belakang dari Ki Hajar Dewantara. Jadi, nama Ki Hajar Dewantara sebelum diubah adalah Raden Mas Wardi Suryoningrat. Ia lahir pada tanggal 2 Mei 1989 di Yogyakarta. Ia merupakan anak dari Pangeran Bapak Suryoningrat dan Ibu Raden Ayu Sandia. Ia mempunyai istri yang bernama Nisutatina. Mereka berdua dikaruniai 6 anak. Kemudian ia wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Untuk pendidikannya, Ki Hajar Dewantara memulai sekolahnya di sekolah YLS. YLS merupakan sekolah dasar yang diperkhususkan untuk oleh anak-anak Eropa Belanda maupun oleh anak-anak bangsawan. Kemudian, ia melanjutkan sekolahnya di sekolah Sofia. Sofia merupakan sekolah pendidikan kedokteran pada masa Hindia Belanda yang diperkhususkan untuk membentuk dokter dari kalangan pribumi. Namun sayangnya ia tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena ia mengalami sakit. Tetapi meskipun ia tidak dapat melanjutkan sekolahnya, ia berhasil mendapatkan Eurospeech Acta. Eurospeech Acta merupakan ijazah di bidang pendidikan yang bernilai sangat tinggi dan kelak akan menjadi landasan untuk kita memulai institusi pendidikan yang akan kita dirikan. Untuk karir, Ki Hajar Dewantara pernah menjadi wartawan di berbagai surat kabar, contohnya Medan Java, The Express, dan lain-lain. Ia juga sering menghasilkan banyak sekali tulisan. Salah satu tulisan yang paling terkenal adalah Saya Punya Aku Seorang Belanda. Surat tersebut berisikan kritikan pedas yang diperuntukkan untuk kalangan pejabat Hindia Belanda. Ia juga merupakan anggota aktif dari organisasi yang pertama adalah Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi tersebut bertujuan untuk menyadarkan masyarakat pribumi tentang pentingnya persatuan dan semangat sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua adalah organisasi Indes Partis bersama Dois Dekker dan Dr. Cipto Mangkukusumo yang biasa kita sebut dengan 3 serangkai. Organisasi ini merupakan organisasi politik pertama yang berani menentukan tujuan ke arah Indonesia merdeka. Ia juga mendirikan perguruan taman siswa. Perguruan ini sangat menekankan peserta didiknya untuk menimbulkan rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsanya sendiri. Dan terakhir, Ki Hajar Dewantara merupakan Menteri Pertama Pendidikan di Indonesia. Untuk karir, Saya Joshua Budiarto Sutanto dengan NIM 275, saya akan membahas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak.
Maksudnya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ada 3 tujuan pendidikan yang atau disebut Tri Rahayu, yaitu Hame Mayu Hayuning Sarira, Hame Mayu Hayuning Bangsa, Hame Mayu Hayuning Bawana. Ada dasar kerja pendidik atau disebut Triloka, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Sistem pendidikan, yaitu atau disebut Trimong, yaitu momong, among, ngemong. Momong itu merawat dengan penuh kasih sayang, among itu memberi contoh tentang baik dan buruk tanpa harus memaksa hak anak, ngemong itu mengamati, merawat, menjaga anak agar mampu mengembangkan diri. Aktivitas pendidikan atau disebut Tripusat itu ada 3, yaitu keluarga, perguruan, dan pergerakan pemuda. Ranah pendidikan atau disebut Ringa itu ngerti, ngrasa, nglakoni. Kalau metode belajar atau disebut Rino itu nonton, niteni, neroke. Kodrat pendidikan dan peralatan pendidikan itu pada usia 1-7 tahun itu memberi contoh dan pembiasaan. Pada usia 7-14 itu pengajaran mulai memberi perintah, paksaan, hukuman. Pada usia 14-21 tahun itu laku, pengalaman lahir dan batin. Kemudian ada pendidikan menuju kesempurnaan hidup. Itu segala usaha dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodrat keadaan. Terus adat istiadat sebagai peri kehidupan dan daya upaya akan hidup tertib damai itu. Oleh karena itu tidak tetap senantiasa berubah. Terus pendidikan kerakyatan yaitu mendidik anak merupakan bagian dari mendidik rakyat. Rakyat yang kuat melakukan segala daya upaya untuk membuat negeri ini makmur. Sistem pondok dan asrama. Mulai zaman dahulu hingga sekarang kita mempunyai rumah pengajaran yang juga menjadi rumah pendidikan. Yaitu kalau sekarang pondok pesantren, kalau dulu namanya zaman Kabudan, dinamakan asrama. Tapi sifatnya pesantren atau pondok asrama yaitu rumah kiai guru yang dipakai buat pondokan santri-santri dan buat rumah pengajaran juga. Di situ karena guru dan murid tiap-tiap hari siang malam berkumpul jadi satu, maka pengajaran dengan sendiri selalu berhubungan dengan pendidikan. Fatma akan sendi-sendi hidup mereka. Lawan sastra ngesti mulya, dengan pengetahuan menuju kemuliaan. Suci tata ngesti tunggal, dengan kesucian batin tertib lahirnya menuju kesempurnaan. Hak diri untuk menuntut salam dan bahagia. Salam bahagia diri tak boleh menyalahi damainya masyarakat. Tetap mantep antep. Ngandel kendel bandel kandel. Alam hidup manusia adalah alam hidup berbulatan. Sekian dan terima kasih. Jadi sifat keteladanan yang bisa diambil dari Ki Hajar Dewantara itu yang pertama, dia itu tekun dalam belajar di keadaan apapun. Yang kedua, dia itu tidak gampang terpuruk dalam kegagalan. Terus yang ketiga, dia itu aktif dalam bersosialisasi. Yang keempat, dia itu pandai memanfaatkan peluang yang ada. Dan yang kelima, dia itu ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ing ngarsa sung tuluda, yang berarti di depan menjadi panutan. Terus yang kedua itu ada ing madya mangun karsa, yang berarti di tengah menjadi keseimbangan dan penjalaran. Terus yang terakhir ada tuturi handayani, yaitu di belakang menjadi dorongan atau mendorong. Terima kasih. Halo Pak Wolo, halo teman-teman. Nama saya Michael Handoko, saya dari International Business Management Regular Class dengan nomor induk murid 0106 01 20 10 278. Di video ini aku akan menjelaskan tentang relevansinya Ki Hajar Dewantara di masa sekarang ini. Menurut saya yang pertama itu adalah Ki Hajar Dewantara berani atau rajin mengikuti organisasi-organisasi. Apa hubungannya dengan saat ini? Kalau menurut saya, dalam mengikuti organisasi itu akan menuntut kita untuk menjadi orang yang lebih baik secara sosial, yaitu bisa bekerja sama dengan orang lain atau berkomunikasi. Itu akan menuntut kita untuk menjadi lebih baik. Yang kedua adalah Ki Hajar Dewantara ini memiliki pemikiran yang kritis dalam menyikapi sesuatu. Hubungannya dengan saat ini adalah di tahun 2020 ini teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat, sehingga pertukaran informasi itu bisa menjadi sudah sangat-sangat mudah gitu. Jadi
dengan banyaknya informasi ini kan belum tentu semuanya itu informasi yang benar, bisa saja informasi salah atau hoax itu. Maka itu diperlukan pemikiran yang kritis untuk memfilter mana yang benar, mana yang salah atau mana yang hoax itu. Dan yang terakhir adalah Ki Hajar Dewantara itu berani menyuarakan sesuatu atau pemikirannya melalui tulisan. Relevansinya dengan saat sekarang ini adalah sebetulnya tidak harus melalui tulisan, tetapi harus berani menyuarakan suara kalian atau pemikiran kalian itu. Sekian video penjelasan dari saya dan sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.